Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Syekh Fudail bin Iyad ini menjenguk santrinya yang sedang dalam keadaan sakit yang menjadi sebab kematiannya. Ketika Syekh Fudail bin Iyad ini mendekati santrinya, dilihatnya ia sedang dalam keadaan naza' atau sakaratul maut. Maka ketika itu Syekh Fudail bin Iyad ini mentalkinkan kepada muridnya tadi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat berupa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi apa yang terjadi, berulang-ulang kali Syekh Fudail bin Iyad ini mentalkin kalimat tersebut, tetapi muridnya tadi tidak mampu untuk mengucapkannya. Ketika suatu saat dia mampu mengucapkan, murid yang sedang naza' ini tiba-tiba bisa berbicara, "Aku tidak akan mengucapkannya, dan aku telah terbebas dari dua kalimat tersebut." Setelah itu, tak lama kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, muridnya ini meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah lewat beberapa hari dari kematiannya, maka Syekh Fudail bin Iyad ini bermimpi bertemu dengan muridnya. Akan tetapi keadaan muridnya ini sedang tidak dalam baik-baik saja, sedang dalam keadaan disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Syekh Fudail bin Iyad ini bertanya kepada muridnya, "Apa yang menyebabkan dirimu ini disiksa di dalam neraka?" Maka muridnya pun ini menjawab, "Wahai Ustadz, wahai guruku, aku disiksa di dalam neraka ini bukan karena apa-apa, tetapi karena suatu hal, yaitu rutinitas, yang mana aku setiap tahunnya meminum minuman khamr 1 gelas, dan itu tidak membuat mabuk. Karena itu adalah merupakan petunjuk dari dokter. Aku memiliki penyakit, wahai Ustadz. Aku datang ke seorang dokter. Kemudian dokter tersebut memberikan arahan agar supaya diriku mengkonsumsi khamr 1 gelas rutin setiap tahunnya. Kalau tidak, maka penyakitku akan kambuh, tidak bisa disembuhkan. Begitu kata dokter. Akhirnya aku pun melakukan rutinitas setiap tahun meminum khamr 1 gelas. Sebab itulah, wahai Ustadz, aku disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Fudail bin Iyad ini terbangun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dari sekelumit kisah kejadian yang dialami oleh muridnya Syekh Fudail bin Iyad ini, setidaknya bisa kita ambil sebuah pembelajaran bagaimana dahsyatnya dampak khamar ini kepada peminumnya. Baik itu yang minum bisa dalam keadaan mabuk ataupun tidak mabuk, biasa-biasa saja. Untuk obat misalkan, seperti tadi itu, setiap tahun meminum obat berupa khamar, padahal untuk penyakit supaya tidak sakit. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhoinya, hingga ia tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika hendak wafat, dan ketika itu ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini padahal tidak dalam keadaan mabuk. Untuk obat setiap tahunnya 1 gelas khamar. Bagaimana jika seseorang yang tiap hari mengkonsumsi, bahkan sampai mabuk, tidak sadarkan diri, bahkan ada yang sampai overdosis hingga terjadi sebuah musibah sampai meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana jika sampai demikian? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian, mari saudaraku dimanapun berada, jauhi, hindari khamr apapun itu bentuknya, apapun itu namanya, apapun itu jenisnya. Ya, walaupun itu bukan untuk mabuk, untuk obat sekalipun, hindari, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun haram, apalagi banyak. Lalu bagaimana bagi yang sudah terbiasa untuk mengkonsumsinya, untuk inilah, untuk itulah, supaya ini, supaya itu? Mari hentikan, cari solusi lain, dan kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, jikalau kita mau betul-betul bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi kembali, insya Allah Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah lewat. Dan insya Allah jikalau kita mampu mengisi dengan kebaikan-kebaikan, amalia-amalia kewajiban dan kesunahan, insya Allah itu semua pun juga bisa menjadi wasilah atau sababiyah diampuninya dosa-dosa kita, keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita selaku hambanya untuk menghindari beberapa kemaksiatan-kemaksiatan. Salah satunya ialah menghindari khamr atau minum-minuman keras. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, hingga kita termasuk menjadi orang yang selamat fitini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.